صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. Hal-hal yang tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quran Karim atau disebutkannya tanpa ada penunjukan ke arah tertentu tapi sangat ringkas. Dan ini dinamakan dengan والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد إمام المفسرين قائد المحدثين حجة الفقهاء وقدوة الأولياء والصالحين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله، marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi sesiapa sahaja yang meniatkan i'tikaf, maka boleh memperpanjang keinginan untuk i'tikaf di masjid yang mulia ini, sembari terus berzikir, baik zikir hati maupun zikir lisan. Dan insyaallah diselingi pula dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sekalian. Juga istighfar diperbanyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau dengan kalimat-kalimat dan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanak, Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhunubi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa Nabi Yusuf ketika berada di dalam perut ikan. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa dibarengi dengan taubat. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Kalau Profesor guru kita Ustaz Zainal Abidin, salah satu narasumber kita di malam Jumat di sini, beliau menyampaikan Allahumma
inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Tuhanku, sungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang cukup banyak. Sebelumnya beliau katakan, Allahumma inni amiltu su'an aw zalamtu nafsi zulman katsira. Banyak keburukan yang kulakukan, hai Tuhanku, dan kezalimannya pun demikian. Faghfirli, ampuni diriku, fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sungguh tak ada yang bisa mengampuni dosaku illa ant, kecuali Engkau. Ini kita perbanyak sambilan kita duduk. Kemudian kita melangkah insyaallah 1-2 ayat terhadap pembahasan tafsir dan keilmuannya, di mana pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang hal-hal yang tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quranul Karim, atau disebutkannya tanpa ada penunjukan ke arah tertentu, tapi sangat ringkas. Dan ini dinamakan dengan Al-Mubhamat fil Quranil Karim. Beberapa hal yang tidak disebutkan secara pasti di dalam Al-Quranul Karim. Hal ini bisa saja akan dijelaskan pada tempat yang lain, karena ada disebutkan sebelumnya. Dengan ketidakpastian ini lalu disebutkan secara luas pada tempat yang lain. Contoh Malik Yaumiddin, apa itu Yaumuddin? Nanti akan disebutkan wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ini contoh sudah kita berikan. Bila tidak disebut pada satu tempat secara menyeluruh atau diperjelas kepada kita, maka disebutkan pada tempat yang lain. Kemudian yang kedua, karena sudah begitu populer, jadi tak perlu disebutkan lagi secara rinci. Sudah menjadi trending topik dan sudah diketahui oleh semua orang pada waktu Al-Quran diturunkan. Kalau waktu sekarang tidak bisa menjadi sebuah standar. Kalau waktu sekarang orang bapak mamanya aja tidak kenal, apalagi ini problem. Pada waktu dahulu orang-orang tahu, seperti contoh uskun anta wa zawjukal jannah wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah perintahkan Adam untuk tinggal di dalam surga. Kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu di dalam surga. Siapa ini pasanganmu? Hawa alaihissalam. Itu Hawa alaihissalam pasangannya di surga. Dan disebut dalam ayat pasangan. Namanya Hawa. Tapi istri Nabi Adam itu adalah Hawa, semua orang tahu. Pada waktu Al-Quran diturunkan. Ini beberapa contoh dan beberapa contoh lain sudah kita sebutkan. Raja Namrud, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim, yang mendebat Ibrahim itu ada kamu perhatikan?
Tidak disebut Namrud, tapi ketahui oleh orang semua pada waktu Al-Quran turunkan itu Namrud. Jadi sudah begitu populer sehingga tidak perlu lagi disebutkan. Tapi faedahnya bisa bermanfaat bagi semua orang-orang yang membangkang, tidak mau beriman, bahkan menentang kebenaran itu sendiri. Karena kisah sudah ada sebagai contoh. Kemudian yang ketiga, faktor yang menyebabkan penyebutan tidak ringkas itu adalah sengaja untuk ditutup supaya tidak dipermalukan. Karena ada orang, ada kasus kita bicarakan di mana-mana itu harus dengan bentuk sindiran-sindiran. Tidak boleh secara langsung ditunjukkan personal ataupun siapa yang terlibat di dalam kasus itu. Dan ini ditiru oleh para ulama. Terlebih jika ada hal yang disembunyikan dari hal-hal yang tidak baik dari orang itu karena kebajikan yang pernah ada sebelumnya. Contoh di dalam kitab fikih ada satu pembahasan hukum, misalnya terjadi khilaf di antara ulama, lalu terbagi perbedaan pandangan itu kepada beberapa bahagian, yang beberapa bahagian itu memiliki karakter keilmuan yang luar biasa. Tiba-tiba ada penyebutan wakila. Tadi tidak semua wakila seperti itu. Ada yang mengatakan persoalan ini begini misalnya. Orang bilang ABC, ini orang bilang Z satu. Ini boleh jadi yang bilang Z ini adalah sebuah pandangan hukum yang takdiriyah. Ya, nadratul hukm at-takdiri, kemungkinan bisa. Karena yang menyampaikan itu orang yang disegani keilmuannya. Misalnya yang menyampaikan Imam Asy-Syafi'i, yang membahas ulama lain wakila. Jadi tak mau disebutkan namanya. Ya, atau Imam Zamakhsyari misalnya, karena beliau punya sisi-sisi yang kalau disebut nama beliau langsung tidak diterima oleh orang. Nah, maka untuk menjaga kemuliaan, privasi, dan supaya pesan yang disampaikan dari kesimpulan hukum meskipun itu hanya semacam kemungkinan, itu boleh menjadi sebuah pemikiran gitu. Jadi kalau disebut orangnya, enggak usah, kalau dia yang bilang enggak usah pikir-pikir lah. Nah, ada orang seperti itu. Jadi ada tujuan, sengaja untuk menutup supaya ada nampak bagaimana kehalusan dan kelembutan dalam menyampaikan pesan. Contoh misalnya, awakullama ahadu ahdan nabadha fariqun minhum. Siapa ini? Setiap kali mereka mengadakan perjanjian, ada sekelompok orang lagi dari mereka itu selalu memungkiri perjanjian itu. Ini tidak disebut Yahudi, tapi orang sudah paham itu Yahudi. Lalu tidak semua Yahudi. Ada Yahudi yang radikal, ekstremis, bahkan teroris. Siapa mereka? Itu orang-orangnya seperti Malik bin As-Saif. Nah, beliau tidak disebutkan namanya oleh Al-Quran. Awakullama ahadu ahdan nabadha fariqun minhum. Misalnya Malik bin As-Saif tidak disebut, atau nabadha
Malik bin As-Saif Al-Ahda, tidak. Tanpa disebut itu nama orang. Padahal sangat kentara pada masa Rasulullah apabila dibuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, ada sekelompok ekstremis mereka setiap kali memungkiri perjanjian itu. Kan dulu sudah ada perjanjian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Nabi. Mana ada? Ente dengar dari mana? Yang ngarang lah, ngaco. Nah, dia ngomong begitu. Tidak ada. Hari ini seperti itu terjadi. Ya. Dan ini sudah diberitakan oleh Al-Quran. Nah, bebaskan tawanan. Gencatan senjata. Anda peduli gencatan senjata? Kan kita sudah gencat. Tidak, sudah habis. Perangi lagi, semprot air ke dalam terowongan. Tiba-tiba Anda sanggup mengusir para pejuang, para mujahidin. Nah, sekarang merengek lagi, minta Amerika Serikat untuk menjadi fasilitator atau mediator dengan Mesir dan Qatar agar berhenti ada gencatan senjata kedua sehingga bisa membebaskan tawanan mereka. Begitu dibebaskan seperti yang pertama, dibebaskan 50 tawanan, diculik lagi 500 tawanan. Tawanan yang lain. Dia bebaskan sebelah kiri, dia ambil sebelah tengah. Dia bebaskan yang ke tengah nanti 3-4 orang, dia ambil sebelah kanan. Sebanyak 21, 23 dan seterusnya. Ini awakullama ahadu ahdan nabada fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Mereka kebanyakan itu memang tidak beriman. Ya. Itu boleh melihat dalam An'am Sirah Ibnu Hisham, di dalam tafsir Al-Qurtubi ada disebutkan beberapa contoh perjanjian yang mereka memungkirinya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Apakah kalian menginginkan untuk bertanya kepada rasul kalian? Rasul kalian ini siapa? Nabi Muhammad. Apakah kalian menginginkan mempertanyakan sesuatu persoalan kepada utusan kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Musa telah dipertanyakan soal seperti itu. Ini ada orang namanya Rafi bin Huraimalah. Dia suka tanya yang seperti itu. Ya. Ada Wahab bin Zaid. Ini dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan sosok-sosok ini. Tapi pada ayat Al-Quran tidak disebut. Kata orang ini berdua, ya Muhammad, i'tina bi kitabin minas sama tunazziluhu alaina minas sama naqra'uhu. Wahai Muhammad, coba datangkan kepada kami satu Alkitab yang engkau bawa dari langit, turun, kami bisa baca kitab itu. Wafajir lana anhara ittaba'aka wa nusaddiquka. Ittaba'naka wa nusaddiquka. Coba pancarkan dari tanganmu air sehingga menjadi sungai, lalu kami akan mengikuti engkau sekaligus membenarkan bahwa engkau adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa itu stopkan, ngaku-ngaku.
Amtemai dengar katanya. Ini ya disebut oleh Rafi' bin Huraimalah beserta dengan Wahab bin Zaid. Lalu Allah turunkanlah ayat Al-Quran, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Waktu ditanya kepada Nabi Musa, nanti ketika Allah realisir apa yang ditanya dan diminta oleh mereka, mereka tidak sanggup mengikutinya. Ya. Minta taubat sudah berkali-kali dan tidak sanggup. Bagaimana taubat mereka? Berperang, ditutup matahari, gelap gulita alam ini, lalu mereka hunuskan pedang, masing-masing saling membacok. Ada ayah bacok anak, anak bacok ayah. Itu dera karena mereka mempersulit. Jadi kamu mau tanya kepada Muhammad sebagaimana Musa dulu ditanya. Nah, ini orang-orang Yahudi ini banyak tanya seperti itu. Dikasih bertobat untuk menyembelih sapi, dia tanya tuh kan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintah supaya kalian menyembelih sapi. Mereka tanya terus, qalu du'u lana, ayo ya, innal baqara tasyabaha alaina. Dipersulit, nih sapi yang mana nih? Sapi kan banyak. Ngomong kok setengah-setengah. Padahal mereka sendiri tidak mau tuh. Sapi yang mana sih? Ngomong yang jelas Musa. Hitam, kuning, coklat, belang-belang. Sapi perempuan, sapi betina. Padahal sudah disebut Al-Baqarah. Yang mana? Karena dipersulit. Lalu kemudian Allah persulit mereka. Cari sapi yang warna ini kekuning-kuningan, kemerahan. Jangan ada belang sedikit pun. Jangan pernah digunakan untuk membajak sawah. Tak pernah diambil susuannya. Tapi mereka tampilannya bagus. Dipersulit. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Setelah sulit baru mereka cari pontang-panting. Hampir-hampir mereka enggan melaksanakannya. Jadi mempersulit diri sendiri karena membuat statement atau pernyataan yang menentang dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Maka itu dalam Islam ada juga seperti ini kan, dalam masa Nabi Muhammad. Sebagai contoh misalnya, kita diminta untuk hati-hati berbicara, terutama orang tua kepada anak tuh. Salah berbicara bisa menjadi doa. Sikap juga demikian, harus hati-hati. Dah ibu panggil anaknya, sini, ini mau kasih hadiah. Kata Nabi, itu ada enggak dalam genggaman mau hadiah disembunyikan? Ini ada hadiah loh. Bukan enggak boleh bercanda seorang ayah, seorang ibu, seorang abang terhadap adik. Tapi secara substansi jangan sampai menimbulkan sebuah perasaan secara psikologis bahwa dia tertipu, bahwa dia terabaikan. Ini yang hendak dicapai itu. Orang biasa tuh kan, sampai kepada ayam sekalipun, rupanya udah enggak. Tapi dicari celah. Ya, saat bercandanya tanpa ada kecurangan. Begitu juga saat serius demikian. Kalaupun memang ada konflik
antara kebatilan dengan kebenaran di sana, maka pihak yang berada di sisi kebenaran itu dia mencari celah dengan strategi, namanya strategi, taktik. Kata Nabi, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tacticality. Taktik itu, strategi. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ini orang munafik nih. Ada orang munafik, enggak semua tuh. Di Madinah ada munafik. Ya. Sampai kemudian dibandingkan oleh Allah. Ada munafik, surah At-Taubah itu ayat 102. Sebelumnya itu cerita munafik. Pada 102 ada kelompok yang dia banyak dosa, tapi diakui dosanya. Wa akharuna i'tarafu bidhunubihim wa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Itu di surat Taubah ayat 102. Ada kelompok lain, ada bentuk orang-orang yang model lain selain munafik. Dia banyak dosa, diakui dosanya tuh. Asal berdosa ngaku, asal berdosa, aduh ya Allah kok dosa terus yang keluar. Tapi hasratnya, syahwatnya, nafsunya itu menggerakkan dia untuk kepada dosa. Diakui itu kelemahan. Dia kerjakan amal yang baik dengan amal yang tidak baik bercampur baur. Mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepada dia, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih. Tinggal lihat tuh kan, mana kebajikannya nanti di akhirat ditimbang tuh. Masuk surga kamu. Banyak kebajikannya. Tapi bukan musirun. Dia menyesal melakukan dosa, cuma kerutat nyolate ditarik. Dun. Sudah ditahan, ya Allah tahan. Kejadian lagi. Ya, dia berpaling, dia mau jauh, kejadian lagi. Ini ada tipe seperti ini. Sementara ini munafik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dan di antara manusia ada yang membuatmu takjub, terpana. Bisa saja tercengang kita tuh. Nggak nyangka orang seperti itu, pandangan, statement dan tindakannya seperti itu. Ini bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bisa memperdaya. Memperdaya ini bisa mengkaburkan ide-ide cemerlang kita yang sebenarnya sedang kita hendak upayakan. Tiba-tiba dia membuat suatu aksi yang memberikan efek kepada kita atau pengaruh kaburnya pola pandang kita. Dia sudah tahu nih ke arah mana pola pandang, dia kabur-kaburkan tuh. Zaman sekarang banyak. Memang ada usaha orang munafik untuk membuat terlena umat Islam. Lalu arahnya tidak tahu kemana. Yang kedua, strateginya memang membuat hal-hal yang menurut dia spektakuler, tetapi itu memang keliru sama sekali. Ya, memang keliru. Misalnya ya banyak sekali ya. Banyak sekali membuat undang-undang, mengganti undang-undang yang sudah baik tiba-tiba dirubah untuk kepentingan pribadinya. Itu banyak.
kita kasih contoh terlalu ini larinya ke politik, nanti kita bicara tafsir kan. Nah, ini banyak sekali yang seperti itu. Nah, sekarang muncul orang di masa Nabi, tidak semua munafik, ada beberapa orang yang disebut wa minan nas, dan di antara sebahagian manusia ada yang engkau merasa takjub terhadap ucapan dan statementnya. Apa itu? Takjub dalam kehidupan dunia ini. Wa yushhidullah, bahkan dia bersumpah demi Allah, Muhammad wallahi, begitu dia ucapkan depan Nabi, Allah menjadi saksiku, Muhammad, aku berdiri di atas bumi ini, nyo ada tanah londang nyo Muhammad tu, nyo lum pegah badra nyo dengan kemuliaan daripada drone dan kemuliaan lun ada tanah londang menyahan metanah mula ada tanah. Kan dihisap kalau saya keliru dalam menyampaikan, tidak ada maksud lain. Tatapannya begitu serius, ya, pola logikanya, actionnya, ya, gerak daripada tubuhnya, ya, body language-nya itu meyakinkan sekali. Yu'jibuka fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fil qalbi, bahwa niat dan maksud tujuan saya, bila perlu dia baca hadis lagi, yang penting kan nawaitu kita. Dia ngomong begitu. Nawaitunya entah mana-mana dia lari itu. Kejut-kejut Nabi. Siapa dia? Al-Akhnas Ibnu Syuraik. Ya. Itu tampilannya mengesankan, bicaranya menakjubkan. Orangnya ganteng sekali itu. Akhnas bin Syuraik itu ganteng orangnya. Husnul manzar wa hulwul mantiq wal lisan. Itu Akhnas bin Syuraik. Dia kasih nampak bahwa dia sudah masuk Islam. Dia katakan, Allahu ya'lam ya Muhammad anni muslimun. Allah tahu bahwa aku ini adalah seorang muslim, wa ana shadiqun fi islami, dan aku ini sangat jujur dalam memilih Islam sebagai agamaku. Kemudian setelah itu dia lari, ya, lari keluar dari sisi Nabi, melewati perkebunan orang Islam dan peternakannya, itu dihancurkan. Ya. Kebun-kebun orang Islam itu dia sikat semua, panennya dia ambil, batangnya dia rusak. Akhirnya banyak saja ya. Dalam pohtiman kau, tepa pohtiman, hana pohtiman, tapi apa? Nah, kira-kira begitu si anak-anak tu belum sekolah. Kebun ini ke kebun sana, musim timun. Ambil buah timunnya kalau ada, alhamdulillah. Begitulah kira-kira anak. Kalau tidak ada, sepak batangnya. Kenapa belum berbuah? Nah, jadi petani dirugikan. Ini juga demikian. Dia ambil panennya lalu dia bakar. Punya orang Islam. Tadi di depan Nabi dia bilang dia Muslim yang jujur. Ya, habis dia bunuh, dia ikat, ya, sehingga tidak bisa merumput. Sebagiannya ada yang dibunuh. Ini sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sebagai contoh. Satu lagi sebagai contoh di akhir, meskipun bukan di Al-Quran, di dalam hadis kita sampaikan, ada 3 orang datang kepada Rasulullah. Mereka menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, istri Nabi SAW dan juga ibunda kita. Mereka ingin tahu apa kesibukan Nabi pada hari-hari yang mereka tidak hadir. Bagaimana nilai ibadah Nabi, bagaimana kualitas dan kuantitasnya.
Maka Aisyah menyampaikan bahwa Nabi melaksanakan ibadah itu sampai dengan bengkak kakinya. Kebas, bukan bengkak kemeng harus dirawat, enggak. Kalau perawatan hanya butuh rehat saja. Jadi kebas itu ya. Kebas sudah, macam kita duduk nih, kalau lama-lama kan kebas juga kaki, kan? Lalu kemudian mereka mengatakan, kalau begitu ibadat Nabi sebagai utusan Allah begitu banyak dan kualitasnya luar biasa, kami ini enggak ada arti ibadat. Kalau begitu, aku pun demikian. Ini siang hari aku la asumanna dahra wala uftir. Saya akan puasa sepanjang waktu dan saya tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan sa'aqumu al-laila wala anamu wa asharul lail. Saya akan bangun di malam hari dan selamanya tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi wa ana la atazawwajun nisa. Saya tidak mau nikah. Membujanglah hamba nih biar enak ibadat katanya. Karena kalau menikah itu melalaikan dari ibadat. Sibuk ini, sibuk itu ya. Ngurus istri, tidak mau. Lalu mereka pulang. Aisyah menyampaikan ketika Rasulullah kembali. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu rijal qalu kada wa kada wa kada." Apa urusan ini tiga lelaki bertekad melakukan ini, bertekad melakukan itu dan ini. Padahal Nabi tahu nih, pasti Aisyah bilang, si fulan datang wahai Rasulullah, si fulan datang wahai Rasulullah, si fulan datang. Tapi ketika Rasulullah sampaikan kepada khalayak sahabat yang lain, Rasul tidak sebutkan nama untuk menutup ya celah menjadi gonjang-ganjing di antara sesama sahabat. Karena sahabat ini memang orang baik, niatnya pun betul ingin dekat kepada Allah, hanya saja mungkin keliru dalam caranya. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Islam mengajarkan perlahan-lahan sebatas yang kamu bisa. Kemudian apa yang dilakukan dari satu kewajiban, jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lain. Dan dari satu amal yang sunat, jangan sampai meninggalkan yang lebih utama. Ya, jangan hanya gara-gara salat qiyamul lail istri terbengkalai, karena kita ada kewajiban. Jangan hanya karena puasa di siang hari anak-anak tidak ada yang mencari nafkah, karena alasan puasa letih lemah. Jangan. Karena itu puasa sunat, lain yang wajib. Nah, begitulah perlahan-lahan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sehingga kalian sendiri yang bosan. Ini saja beberapa pesan dari sub tema Mubahamatil Quran, dan insyaallah kita akan lanjutkan kepada beberapa contoh dan kriteria lainnya. Jadi pada malam ini adalah khusus untuk ditutup supaya nampak kelembutan dalam menghadapi suatu kasus, persoalan dan problematika. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول